Dalam terjemahan TL, terjemahan lama, maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas muka bumi dan pada sedia kala segala pikiran hatinya jahat semata-mata. Nah, yang satu ini dalam sabda, Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi, semua pikiran mereka selalu jahat. Tuhan sangat menyesal dalam menciptakan manusia. Karena manusia itu sejak kejatuhan segala angan-angannya, kalau kita lihat di dalam mail, setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. And then seterusnya Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala angan-angan dan maksud hatinya hanyalah kejahatan senantiasa. Wah, sangat sedih hati Tuhan. Namun begitu Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka senantiasa tertumpu pada kejahatan saja. Ini semua terjadi di dalam pikiran, di dalam angan-angan, di dalam imajinasi kita, ya. Untuk mendalami firman Tuhan kita juga harus membuat paralel in comparison, ya. Compare satu dengan satu ayat. Nah, perhatikan baik-baik perkataan ini. Waspadalah terhadap apa yang kita isi ke dalam kotak pikiran kita, ya. Berjagalah dan perhatikanlah apa yang kita tonton, apa yang kamu lihat setiap hari, dan perhatikan apa yang Anda dengar, dan perhatikan apa yang Anda paparkan, ya. Kalau kita pergi ke tempat umum, ya, apa yang kamu paparkan, dengan menggunakan pakaian apa yang kita selalu pakai kalau pergi di luar sana, ya. Apatah lagi ada banyak gadis-gadis yang datang ke gereja dengan banyak paparan yang menarik yang mereka paparkan, ya. Even di depan-depan, pastor sedang khotbah di depan, wah, dia buat dia punya kaki sini, semua nampak. Jadi pastor yang di depan pun bukan malaikat, ya. Karena itu saya memberi tahu rahasianya gitu. Jadi mesti diperhatikan apa yang kita paparkan, ya. Nah, seterusnya kita lihat di sini. Akal yang kotor adalah pikiran yang telah dicemari, dan melayani pikiran yang tidak sesuai dengan cara apapun adalah najis bagi seorang Kristen, ya. Adalah najis bagi seorang Kristen. Karena itu anak-anak muda, saya kenal semua kamu, dan bagaimana menjadi seorang anak muda. Karena anti juga seorang anak muda dan pastor yang sangat muda melayani Tuhan. Belum menjadi 20 tahun saya sudah melayani Tuhan. Jadi saya tahu itu bagaimana perasaan anak muda, ya. Seterusnya, jadi sungguh menakjubkan betapa banyak orang menyukai perkara yang kotor. Itulah mengapa begitu banyak berita tentang kotoran. Kalau kita lihat di majalah-majalah, kalau kita baca, kalau kita tengok WhatsApp, kalau kita tengok berita-berita news yang sangat-sangat menonjol itu adalah mengenai perkara-perkara yang tidak begitu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Gambar-gambar yang pelik, yang menimbulkan banyak hawa nafsu. Jadi Anda mendengarnya, melihatnya, memasukkannya di dalam pikiran, ya. Itu yang terjadi pada zaman ini. Karena itu pengantin Kristus itu sukar sekali untuk bertemu dengan pengantin lelaki, yaitu kita sebagai jemaat Tuhan. Karena pikiran kita itu sudah dikotori dengan keadaan di sekeliling kita. Kita mendengarnya di dalam TV ataupun lewat handphone canggih kita, dan kita melihatnya, mata terbelalak dan terus masuk di dalam pikiran kita. Jadi sambil itu kita menggambarkannya dan membayang-bayangkannya. Nah, sekarang pikiran Anda sendiri telah menjadi kotor juga oleh karena perkara-perkara yang sedemikian. Inilah kehidupan dunia yang sedang kita hidupi sekarang, di mana saya dan saudara melayani Tuhan. Begitulah keadaan jemaat kita. Apa yang mereka hadapi, tantangan yang besar yang sedang mereka hadapi, bahkan sebagai hamba Tuhan yang kita hadapi, ya. Pikiran yang kotor, muncul tindakan kotor. Ini yang membuat dia menjadi begitu hebat dan begitu teruk dan dahsyat di hadapan Tuhan. Bayangkan pikiran Anda sebagai bak mandi, ya. Saya lihat buat di situ, ya. Kita lihat bak mandi. Jika Anda mengisinya dengan kotoran, airnya juga
Anda mengisinya dengan bunga-bunga yang harum dan hanya dengan yang murni airnya akan bersih dan berbahagia. Demikianlah pikiran kita. Jikalau kita mengisi kotak pikiran kita ini dengan perkara-perkara yang remeh-temeh, yang pelik, yang kotor, yang tidak berkenan kepada kehidupan kita di dalam Tuhan, maka itu akan menyebabkan satu tindakan yang tidak baik dan berdosa di dalam kehidupan kita. Nah, seterusnya kita baca ayat ini bersama-sama. Apa kata firman Tuhan? 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini firman Tuhan. Semua yang telah didaftarkan tadi, Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Filipi bahwa dia mengatakan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi inilah yang seharusnya kita lakukan, apatah lagi kita sebagai seorang hamba Tuhan, seorang guru, ya. Pikirkanlah semua yang manis, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, semua yang benar, itulah yang harus kita isi di dalam pikiran kita. Nah, kita baca ini. Carol, saya mau dia baca, dia punya Inggris lebih baik. Oke, Carol. Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, it becomes your destiny. Like Nah. my father. Oke, ini yang dikatakan oleh Prince, ya. Dia mengatakan, jagalah, lihatlah, perhatikanlah setiap perkataan kamu, karena dia akan menjadi action. Dia akan menjadi aksi kamu. Dan jagalah kamu punya action, dia akan menjadi kamu punya habit, ya, kebiasaan, karakter. Ya, seterusnya dia akan jadi karakter dan seterusnya dia menjadi destiny kita. Ya. Menjadi nasib kita. Aduh, kenapa lah saya macam ni? Seharusnya saya tidak macam ni, bah. Tapi seharusnya saya kuat. Kenapa saya lemah? Ya. Karena dari mulai pikiran dia akan terus menerus. Sehingga itulah yang menjadi kehidupan kita. Kita katakan kita malam. Sebenarnya nasib setiap orang itu adalah semuanya baik. Masa depan setiap orang itu semuanya cemerlang di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kita membiarkan pikiran kita itu dicemari oleh dunia ini, oleh bisikan iblis dan sebagainya, maka kita sendiri yang menciptakan semua itu. Yang kedua, kita maju terus, yaitu untuk menjaga hidup kita tetap suci seperti firman Tuhan, kita harus mempunyai kesucian di dalam tindakan kita. Jadi kita harus mempunyai apa? Tangan yang bersih. Bukan saja tangan, dia berbicara tentang seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki dan sebagainya. Kalau tidak ada kaki, tangan pun tidak dapat melakukan sesuatu. Jadi ini berbicara tentang seluruh tindakan hidup kita. Mari kita membaca Mazmur 24 ayat 3 hingga 4, ya. Ayat 20 pasal 24. 1 2 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, kesucian dalam tindakan kita. Firman Tuhan membuat satu pertanyaan yang sangat besar dan sangat penting di situ. Siapa katanya yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, yang boleh bertemu dengan Tuhan, yang boleh menikmati hadirat Tuhan, yang boleh masuk ke rumah Tuhan? Yaitu mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerah diri kepada penipuan. Artinya dia tidak memberikan dirinya untuk menipu orang lain ataupun dikena tipu oleh orang lain dan sebagainya. Dan dia tidak bersumpah palsu. Bibirnya penuh dengan kebenaran, kejujuran ataupun integriti, ya. Oke, John Gill menunjukkan bahwa tangan adalah instrumen tindakan.
instrumen, ya. Tindakan itu boleh menjadi tindakan suci atau tidak suci, ya. Tangan bersih atau tangan kotor, ya. Memiliki tangan yang bersih adalah jujur dari segi apa? Moral. Segi moral, etika, dan rohani untuk melakukan apa yang benar, ya. Jangan berbuat satu kesalahan. Ia tidak sempurna tetapi berusaha melakukan perkara yang betul. Ya, inilah orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dia membenci kejahatan dan dia mau melakukan kebenaran dan berusaha untuk hidup suci di hadapan Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 kita baca yang di atas 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini adalah nasihat seorang bapak rohani kepada anak rohaninya Timotius, yaitu Rasul Paulus sendiri. Ya, dia memberi surat ini kepada Timotius supaya dia menjauhi nafsu orang muda. Ya, waktu kita orang muda itu memang segala sesuatunya indah. Kita mau pergi ke sana sini, kita mau buat itu dan ini, semuanya dapat dengan sekejap dan dengan begitu lancar sekali, karena kita, tenaga kita dan apa yang dapat kita lakukan, semua impian kita dapat tercapai. Jadi nafsu orang muda itu menggerakkan tangannya dan dia ingin coba-coba mencapai sesuatu yang baru, bahkan berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Nah, ini lagi sesuatu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan orang muda itu, ya. Dia sering kali dibakar oleh nafsu, berbagai-bagai nafsu. Nah, seorang gadis yang belasan tahun mengandung karena coba-coba, ya. Dia belum lagi kawin, jadi dia coba-coba karena dia lihat kenapa begitu banyak orang kawin, katanya. Jadi saya mau cobalah, gimana rasanya, ya. Jadi dia menyerah dirinya kepada seorang pria. Seorang pria ini bukan dicintai, ya, dia mau coba-coba saja. Jadi ketika dipanggil oleh orang-orang tua supaya mengurus perkawinan mereka, katanya, saya tidak suka sama itu lelaki. Kenapa? Kenapa kamu melakukan hubungan dengan dia? Dia katakan, saya coba-coba saja, katanya. Tapi dia sudah mengandung, dia sanggup mengandung sendiri daripada berkawin dengan lelaki itu. Nah, seorang pastor muda yang baru diposting juga terkandas, ya. Awas, mungkin ada yang keluar tahun ini atau tahun depan. Pastor muda, ya, harus ingat, kamu itu siapa? Kamu itu punya nafsu loh, kata orang Indonesia. Kamu itu punya keinginan yang sangat kuat, ya, melebihi orang lain. Karena itu kamu harus ingat, ya. Seorang pastor muda yang diposting, yang sangat-sangat jemaat Tuhan menaruh harapannya sangat tinggi kepadanya karena dia sudah bertobat, ya, dari dosanya. Dia sudah bertobat, dia sudah menyerah hidup kepada Tuhan. Jadi ketika diposting, di situ dia bertemu dengan seorang gadis yang mencobai dia, yang menggodai dia. Jadi dia jatuh, dia terkandas di dalam iman, dia tidak dapat meneruskan pelayanannya dan malu dan terus menyembunyikan diri. Ada begitu banyak pendeta, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi baru-baru ini juga saya mendengar kesaksian, saya dah post di dalam Facebook saya, di mana jeritan seorang istri yang dikhianati oleh suaminya, seorang pendeta. Jadi pertama kali dia jatuh hati kepada salah satu pelayan di dalam gerejanya. Jadi awas Julian, kalau lihat wanita di dalam jemaatmu satu, walaupun kamu sudah kawin, jangan bilang kamu tidak akan tertarik, ya. Kamu lihat seorang wanita, wah, ini lagi lebih cantik dari istri saya. Nah, kalau itu sudah ada di dalam pikiran Anda, harus apa? Hapus, dibuang, dijauhkan. Jangan kamu ingat, Riong, kamu akan berkawin, wah, ini akan menjaga saya dari kejatuhan. Tidak. Jadi ingat, Billy, dimanapun Tuhan posting kamu harus ingat masih ada SPN. S itu apa, P itu apa, M itu apa, nanti sudah beritahu tadi. Oke? Jangan kamu bilang saya sudah banyak anak. Iya, banyak hamba-hamba Tuhan sudah banyak anak, sudah ada cucu, dapat jatuh buat anak lagi.
ini semua apa? Ini adalah nafsu. Jangan kamu berpikiran Joni, oh saya sudah ada Carol yang cantik. Kalau kamu lihat satu orang lagi cantik lagi oh. Kalau kamu lihat satu orang cantik lagi oh. Semua cantik-cantik, semua cantik-cantik. Sehingga pernah terjadi seorang hamba Tuhan bersama istrinya sedang menunggu di tempat kapal terbang. Jadi ada seorang gadis datang lewat di antara mereka di jalan-jalan, tapi pakaiannya hanya sedikit saja di sebelah pandat saja yang ada. Jadi semua ini ada satu tali, jadi tidak lihat juga kan suaminya. Kalau kamu riung lihat juga kan. Sorry. Jadi itulah yang terjadi. Jadi istrinya bilang, ayo lihat sini lagi yang lebih cantik, kata istrinya. Nah itu, kalau kamu diundang ke sana kemari, kalau kamu jadi seorang pengkhotbah terkenal, jangan lupa bawa istri kamu. Jeremiah, jangan lupa bawa istri kamu. Istri kamu lah yang paling cantik. Itulah sebabnya dulu tuh kamu tidak tidur, kamu tidak bermimpi pasal dia juga, ya. Makan pun ingat dia juga, semuanya ada pasal dia. Nah, sekarang sudah kawin, sudah memiliki dia beri segalanya untuk kamu, senang-senang kamu, itu cantik, lebih cantik. Jangan, itu adalah pikiran-pikiran yang sia-sia yang mengotori kehidupan kamu sebagai orang Kristen, seorang hamba Tuhan yang di hadapan Tuhan. Kalau kamu mulai berpikir seperti itu, Tuhan geleng kepala, aduh, katanya iblis, senang hati iblis. Nah, tengok katanya. Jadi seorang pastor perempuan mengandung sebelum kawin karena nafsu muda. Pegang-pegang, awas-awas dengan tangan kamu. Kalau kamu punya sikap, hei, jangan tuh. Hapuskan, Noripa. Alau, sigang, jangan biasakan hei. Nanti dengan bapak orang pun kau hei. Jadi bapak orang itu udah macam kena karen. Ini saya berbicara karena banyak sekali yang saya sudah lihat, ya. Kamu tidak tahu bapak orang itu mempunyai pikiran seperti itu dengan kamu, ya. Anti pernah dulu, sehingga pada satu waktu seorang bapak itu mabuk pelayan lagi, dia tumbuk itu tin, sehingga tin itu pun menjadi kempis karena dia bilang, hei, katanya, kalaulah saya boleh peluk Pastor Jirin, katanya. Pelayan saya di dalam jemaat saya, masa itu saya masih muda, tapi saya dulu memang saya suka pegang-pegang orang macam dia, gitu kan. Tapi sekarang saya sudah mulai berpikir, tangan saya harus cuci, tindakan saya harus cuci, karena ada when you touch me, I can feel something. Nah, kalau dia rasa seperti itu, when you touch me, I feel something, electricity. Come inside. Itu dia, itu adalah jamahan, ya. Jangan pegang-pegang orang. Jeremiah, awas Karena itu, pastor perempuan ini saya sangat kecewa karena dia diposting ke situ, dia tidak jauh dari saya tidak mau beritahu nama lah. Tidak lama, dalam berapa bulan saja saya dengar dia tidak melayani sudah. Jadi saya jumpa dia satu kali waktu datang memeriksa kandungan. Saya bilang sama dia, bagaimana kamu boleh jatuh, saya bilang. Karena waktu di SCP dia baik dengan saya. Saya sering meminjam pakaiannya, ya, kalau pergi irau, pergi melawat, bawa pakaiannya cantik-cantik. Jadi saya bilang sama dia, kenapa kamu sampai jatuh? Saya sangat kasihan dengan kamu, saya bilang. Hari itu, kata dia, kami joget-joget. Hai, joget? Kenapa kau pergi joget? Kamu kan pastor, saya bilang. Dia orang panggil, kenapa lah kau pergi di rumah panjang waktu orang sedang joget-joget? Kenapa lah kau pergi? Kata saya, harus ingat, jangan pergi kalau ada perkara yang, kalau kamu lemah, jangan pergi. Dia pergi joget-joget. Akhirnya seorang lelaki pegang-pegang. Mula-mula dia pegang-pegang, tanya pegang tangan. And then kan saya rasa macam lain-lain lah, kata dia. Tahu lah itu, when you touch me, I can feel something. Itulah yang terjadi dengan perempuan ini kan. Nah, lepas tu dia rasa seronok. Wah, dipegang-pegang itu sangat seronok. Akhirnya dimasukkan ke dalam bimbing. Disitulah mereka melakukan hubungan. Jadi akhirnya dia tidak dapat menjadi seorang pastor sampai hari ini. Dan saya dengar di kawan saya pun dia hidupnya begitu menderita.
tidak dikasih, tidak dicintai, segala keperluan susah sekali untuk menerima. Nah, menjadi hamba Tuhan itu memang kita tidak menjadi sangat kaya seperti orang lain. Kalau saya bandingkan kehidupan saya setelah menjadi hamba Tuhan, saya diperkayakan oleh Tuhan. Saya diberkati dengan luar biasa. Di mana banyak sekali hamba Tuhan yang bilang menjadi hamba Tuhan itu kamu miskin, kamu tak ada baju, kamu beli seluar jin pun tidak dapat, gaji kamu mau beli sempo pun tak ada. Banyak sekali yang mengeluh seperti itu. Saya dulu tak ada ada yang saya simpan di muka saya seperti ini, make up pun tidak ada, cuci muka pun tidak ada, sabun dari atas sampai ke kaki semuanya begitu. Saya siap melayani Tuhan, susah dan senang saya siap melayani Tuhan, dan saya tidak mencari kekayaan, tetapi apa yang saya ada sekarang semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Oke? Jadi saya mau anak-anak ingat bahwa kita harus suci di hadapan Tuhan. Jangan mengutamakan kebendaan, jangan mengutamakan perawakan orang itu sangat handsome, perawakannya sangat menarik hati. Kalau kamu lihat sifat hidupnya, kalau kamu lihat dia bukan orang Kristen. Saya diperhadapkan dengan cobaan seperti itu. Di satu tempat saya melayani di mana banyak orang-orang dari semenanjung kita, guru di tempat itu. Dan banyak salam-salam yang mereka bagi kepada saya. Sedang saya khotbah, mereka sanggup duduk di rumah panjang untuk mendengar saya berkhotbah. Saudara, pada saat itu saya telah dikirim Tuhan malaikat ini, suami saya tercinta. Jadi saya mengatakan bahwa suami saya adalah orang yang paling handsome dalam dunia ini. Jikalau ada di dalam pikiran saya, orang itu sangat handsome, cantiknya, perawakannya, wow. Di dalam hati saya sudah menetapkan satu batas pada saat saya telah mengaku saya mengambil engkau menjadi suamiku yang sungguh untuk hidup sertamu dalam susah dan senang dan seterusnya. Jadi walaupun macam mana orang, saya lihat orang itu sangat handsome, saya bilang suami saya yang paling handsome. Ya, jadi karena itu kita harus jatuh cinta dulu dengan Tuhan, baru kita boleh menghadapi dunia ini. Oke, siapa yang mencuci tangannya setidak-tidaknya satu kali pada pagi ini angkat tangan. Ada cuci tangan gak? Oke, menyingkir kuman-kuman agar kita tidak tertular oleh virus corona ataupun menyebarkan penyakit kepada orang lain. Berapa banyak infeksi rohani yang kita sebarkan dengan tangan najis? Nah, ini satu. Ya, kita boleh mencuci tangan kita ya untuk mengeluarkan najis ataupun virus. Bagaimana dengan tangan secara rohani? Bagaimana cara hidup kita? Berapa banyak berkat yang kita tahan karena kita memiliki tangan yang kotor? Ya. Berapa banyak orang yang tersandung karena tangan kita kotor? Waktu saya masih muda, saya pergi melawat bersama dengan banyak hamba Tuhan, bapak-bapak, pelayan dan sebagainya. Ada banyak bapak-bapak yang tangannya kotor. Kalau dia lalu kita, dia akan senggol sedikit. Dia akan senggol. Hamba Tuhan, bapak-bapak, pelayan, sini pun dulu Pak. Ada yang macam nih, walaupun sana besar kan, dia mau dekat macam ni dengan kita. Aduh, geli betul rasa saya. Geli. Kenapa lah bapak itu terlalu dekat, saya bilang. Jadi saya tahu juga ada banyak orang seperti itu. Tidak peduli di mana, di langgang bermenteng kah, di gereja kah. Kalau kamu lihat sifat bapak-bapak seperti itu, kamu harus jauhkan. Orang itu adalah apa orang Melayu bilang? Biang keladi kah? Yang, Nah, itulah dia. Sangat-sangat gatal. Boleh dikatakan begitu ya. Istri dia tidak cukup, dia mau cari orang lain lagi. Apatah lagi gadis-gadis. Nah, untuk menjaga kita punya kemurnian, kesucian, marwah kita itu, kita harus awas. Di bagian ini kita harus jaga, pandat dan sebagainya, jangan bersentuhan dengan orang lain. Jadi abang saya seringkali mengatakan, jangan biar orang pegang bahu kamu.
dari sekecil dia ajar saya untuk menjaga kesucian. Kalau orang sudah pegang bahu kau, kata dia, itu habislah marwah kau. Apalagi benda-benda lain. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara saya sejak kecil. Hingga saya kawin dengan Bapak dalam kesucian Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Ya, bersihkan tangan Anda dan awasi senantiasa. Bersihkan. Dari virus corona secara rohani. Karena virus corona kita tidak nampak. Begitu juga dosa, kita tidak nampak. Tapi dia mulai dari pikiran. Lepas itu dia terus menyerap tangan, kaki, dan sebagainya. Ya, siapa yang mencuci tangan tidak-tidaknya? Ya, yang seterusnya berapa banyak orang yang tersandung karena tangan kita kotor. Macam itukah hamba Tuhan? Sembarang saja, ya. Sudah menjadi bapak, dia suka pegang saya, macam mana dengan kamu? Macam itu juga dia pergi dengan saya. Kami gadis-gadis cakap seperti itu. Tahu, ini kami ada cakap. Itu bapak kalau dekat, dia lain-lain kan? Iya. Pelik lah, kenapa dia jadi hamba Tuhan? Kita bilang kan. Nah, waktu aku masih muda, aku terkejut. Nah, itulah dengan tindakan, ya. Dan di depan mataku, aku menjadi jengkel sekali begitu banyak hamba Tuhan yang mau rapat sekali dengan Tuhan. Mesti mau dijauhkan, ya. Oke, Mazmur 18:21. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Ya, untuk mempunyai tangan yang senantiasa bersih dan suci itu harus mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik, tidak berpura-pura, ya. Melainkan memperhatikan ketetapan Tuhan dan itu tidak menjauh dari kita, ya. Jangan menjauhkan ketetapan Tuhan dan meletakkan handphone kamu senantiasa bangun pagi tengok WhatsApp, bangun pagi tengok tayangan favorit kamu sehingga firman Tuhan itu dijauhkan. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ini yang seharusnya para hamba Tuhan simpan di dalam hati, yaitu berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak ada yang nampak kamu menyinggol seorang gadis. Istri kamu tidak nampak kamu bermain mata dengan orang lain. Tetapi siapa yang nampak? Tuhan. Tuhan. Ya. Ayat seterusnya. Karena Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Nah, ada reward, ada upah yang Tuhan berikan kepada seorang yang bersih tangannya di hadapan Tuhan. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belik. Mengapalah saya macam ni? Mengapalah hidup saya macam ni? Semuanya terjadi karena tidak ada integriti, tidak ada kejujuran di tangan Anda, tidak ada kesucian di dalam hidup kita, ya. Kita terus baca bersama ini 1 Yohanes 3:3, 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan artinya ada yang kotor, tidak ada yang benar. Firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Karena itu waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada begitu banyak kotoran-kotoran dan dosa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Dan jangan kamu heran, itu masih berbisik dan mau masuk dan merasuk dan menguasai hidup kita sekarang ini. Karena itu kita harus tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kepada siapa kita harus pergi untuk menyucikan diri? Yaitu kepada Yesus, kepada firman-Nya. Berdoa kepadanya setiap hari, ya. Seterusnya, yang terakhir ialah kesucian hati, ya. Kita memerlukan hati yang senantiasa bersih. Kita baca
Matius 5 ayat 8, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam maknanya, melihat Allah berkarya di dalam hidup kita, membuat satu transformasi, pemulihan, sehingga menjadi suci sama seperti Yesus. Ya. Melihat Allah melakukan perkara besar melalui kita. Ya. Kalau kita sudah suci hatinya oleh karena kuasa darah Yesus, sehingga Tuhan melakukan perkara besar, melihat Allah di surga dan tinggal di sana bersama dengan Dia selamanya. Ya, itu artinya melihat Allah. Ya, melihat Allah melakukan perkara besar. Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Tuhan memakai kita menyelamatkan banyak jiwa dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, memberkati pelayanan kita. Bahkan pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan ada bersama dengan Dia dan tinggal bersamanya di surga selama-lamanya. Oke, kita baca yang dalam kotak kuning. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Mengapa hati kita itu harus dijaga? Ya, karena dari dalam hati kita itu terpancar kehidupan. Dari dalam hati kita itu akan memancar keluar, ya, yang dapat dilihat oleh orang lain. Karena hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan, ya. Karena dari hati kita dapat merasakan suka dan duka, ya. Serta dari hati pula bisa timbul segala niat jahat. Dan seterusnya, hati adalah batinia, nurani yang letaknya sangat dalam yang berada di dalam tubuh kita. Dan hati seseorang sukar untuk diduga dengan mata jasmani dan tak dapat diselidiki oleh manusia. Kalau saya lihat Riom, saya tidak tahu apa yang dalam hati Riom sekarang. Begitu juga Musa. Ya, hanya Musa, hanya Riom tahu apa yang di dalam hati mereka. Begitu juga Yeremia. Mungkin Yeremia tiba-tiba ingat, kalau di seberang sangat nyaman. Saya tidak tahu, ya. Hati manusia itu sangat tersembunyi, very very deep, tidak dapat yang kita selami, ya. Secara jasmani, hati adalah tempat penyaringan, ya, darah di dalam tubuh. Ya, kalau hati kita sudah rosak, tidak dapat berfungsi, maka darah tidak dapat mengalir seluruh tubuh kita. Tetapi secara rohani, hati adalah tempat penyaringan segala sesuatu dan masalah dalam kehidupan kita. Itu dia. Jadi hati sangat tertutup rapat di dalam tubuh secara jasmani dan rohani. Tetapi dampaknya sangat nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hati sedang senang ataukah hati sedang gundah gulana ataupun susah, akan dinyatakan melalui apa? Tingkah laku. Ya, kalau saya di dalam hati saya itu panas, jadi tangan saya pun rasa ikut juga. Wah, apa sana sini, ataupun saya rasa malas. Nanti saya tak dapat melakukan apa-apa. Saya rasa malas untuk badminton, tidak saya pergi. Nah, itulah dia. Oke. Ya, mengapa hati kita harus dijaga? Ya, hati adalah tempat yang sangat rawan. Setan boleh melakukan serangan-serangan, ya, penyiksaan-penyiksaan yang sangat menyakitkan di dalam hati kita. Dia menyerang hati kita mudah sekali, sangat lemah, sehingga iblis senantiasa melemparkan tipu-tipuan kepada anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan melalui perasaan hati. Itu sebabnya Amsal mengatakan hati kita itu harus dijaga. Hati mudah sekali menjadi panas dan ganas. Sudah pun panas, jadi ganas lagi. Nah, karena panas hatinya, orang-orang Kristen yang mempunyai kata-kata tajam. Seharusnya orang-orang Kristen itu tidak mengeluarkan kata-kata tajam. Karena firman Tuhan sudah bilang bahwa kata-kata kita itu haruslah baik, ya. Dia mengeluarkan kata tajam, kasar, caci maki, kata-kata yang mengutuk satu dengan yang lain, menghujat, kotor dan cabul, selalu curiga, sehingga dapat membunuh secara yang rohani, yaitu membunuh iman seseorang. Jadi waspadalah, jangan seperti Kain yang membunuh adiknya. Walaupun adik beradik, karena hatinya sudah panas, dia boleh membunuh. Jadi awas kalau kita selalu menyimpan dendam terhadap seseorang. Saya ingat di waktu sekolah Injil, jangan bilang sekolah Injil itu asrama itu
ada yang sudah berlari, kena hati sudah panas, kena hati sudah tersinggung. Wah, itu kerusi pun boleh terbang. Dia lempar ke satu penuntut dia lagi, kamu tidak tahu saya kah? Pernah satu kali kami dua tahan seseorang oleh karena mau ambil parang di rumah, pergi ke tempat football Kuryong, karena dia rasa itu kan disakiti, jadi dia datang balik ambil parang. Bagus kami dua bapak dan lihat. Nah, dulu itu saya tidak cerita siapa, tapi kami dua tahu. Nah, hati mudah sekali menjadi pahit. Ini satu lagi, dia menyimpan dendam dan menyimpan kesalahan orang lain. Kalau yang baik itu selalu sering kita dapat upah, tapi menyimpan dendam kesalahan orang itu sering kali itu yang kita senang simpan. Jadi hati mudah sekali menjadi sakit, yaitu sakit hati ya. Mudah menjadi iri hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nabal tidak lama hidup karena dia seorang pemarah. Jadi dia mati oleh karena kemarahannya sendiri, oleh kebebalannya, oleh panas hati. Itu tidak memberi darah kita baik. Dia memberikan satu penyakit di dalam tubuh kita ya. Jadi Markus 7 ayat 1 hingga 23, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, ya, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, itu sebabnya hati ini harus senantiasa diawasi, dijaga, supaya benda-benda yang telah didaftarkan tadi yang saya baca itu tidak akan menguasai hidup kita, sehingga kita melakukannya di dalam hidup kita. Oke. Kita baca Ayub 1, 2, 3. Aku membuat perjanjian dengan mataku untuk tidak memandang penuh nafsu pada seorang gadis. Ini Ayub. Ayub 31 ayat 1. Wah, terbelalak mata saya tengok. Aku membuat perjanjian dengan mataku untuk tidak memandang penuh nafsu pada seorang gadis. Jadi artinya, kalau kita selidiki ayat ini, lelaki tertarik kepada gadis, mereka suka lihat gadis. Tapi kalau kau sudah ada istri, kau suka lihat gadis, ini adalah dosa. Julian, kalau kau seorang pemuda, kau suka lihat gadis sambil membayang-bayangkan perzinahan, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Nah, awas. Tuhan membuat mata kamu memang tertarik pada perempuan. Kalau tidak bapak kawinkan. Tapi hidup suci itu harus kita ingat ya. Nah, tengok saya buat pantun. Dari mana punai melayang, dari permatang turun ke perigi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Nah, dari mana datangnya sayang katanya kan, dari mata turun ke hati. Ketika saya lihat suami saya, saya tidak dapat hidup, saya mau jadi kawan dia. Dalam hati saya lah. Jadi suami saya pun bilang begitu ya. Dia lihat saya dan ada timbul rasa cinta. Ya, kalau mata tidak ada, saya tidak akan dapat melihat dia kan. Jadi dari mana datangnya lagu? Dari jiwa yang dibuai rindu. Dari mana datangnya nafsu? Dari mata turun ke kalbu. Nah, ini anti punya pantun lah. Tapi saya harap suami saya mengiyakan, karena dia itu tukang pantun juga. Jadi dari mana datangnya lagu? Dari jiwa yang dibuai rindu. Dari mana datangnya nafsu? Ya, dari mata turun ke kalbu. Karena itu jagalah mata kamu. Ayub sudah membuat perjanjian dengan mata dia, jangan memandang penuh nafsu kepada seorang gadis. Lihatlah seorang gadis itu sebagai adik kamu. Lihatlah seorang pria itu sebagai anak kamu. Ya, maka kamu tidak akan memikirkan kejahatan-kejahatan. Maka kamu tidak akan memikirkan percabulan dan perzinahan dengan pemuda itu, dengan gadis itu. Nah, jadilah hamba Tuhan yang mempunyai pikiran seperti ini. Di mana kamu melihat gadis-gadis yang cantik, kamu terus memuji Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, menciptakan manusia dengan begitu cantik dan indah.
tanpa memikirkan sesuatu yang harus kamu lakukan dengan gadis itu. Sehingga kamu lihat seorang pemuda itu sebagai anak kamu yang harus kamu dorong, yang harus kamu bantu di dalam kerohanian kamu. Saya sudah melayani Tuhan sejak saya belasan tahun. Saya tahu apa artinya godaan. Saya tahu apa artinya pergumulan untuk menjadi suci di dalam hidup saya selama saya masih bujang dan seterusnya sudah menikah. Nah, kata orang, bapak-bapak sangat sering mau jatuh di dalam iman mereka setelah menikah, karena mereka sudah banyak pengalaman. Begitu juga ibu-ibu. Nah, tren orang sekarang nih, orang muda sangat suka kepada bapak orang, karena bapak orang tuh banyak pengalaman, banyak duit katanya. Dan pemuda-pemuda lagi mau kepada ibu orang, karena ibu orang lebih berpengalaman, ya, lebih matang dan sebagainya. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Itu sudah saya hafal. Jadi untuk meletakkan firman Tuhan di dalam hati kita itu, kita harus menghafal banyak firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Ketika kamu diperhadapkan dengan godaan, kamu harus menyebut firman Tuhan ini berkali-kali untuk melawan pikiran kamu, melawan hati kamu, melawan tindakan kamu, karena firman Tuhan ini berkuasa untuk memberikan kita hidup dan memberikan kekuatan sehingga kita tidak akan jatuh. Itulah sebabnya Yusuf dapat bertahan melawan istri Potifar. Ketika istri Potifar setiap hari bergaya, kamu tahu istri Potifar itu bukan kodok, dia sangat cantik, jadi sangat menggiurkan. Dia memakai pakaian yang sangat indah setiap hari demi untuk menjatuhkan si Yusuf yang sangat muda, yang sangat handsome itu. Tetapi Yusuf tetap bertahan walaupun hari-hari dibujuk, ya. Tetapi Simpson yang melawan firman Tuhan, yang membelakangi panggilannya, dia jatuh dan akhirnya mata ini dikorekkan, dibuang, dia mati dalam keadaan mata. Itulah akhirnya hidup Simpson. Tetapi Yusuf tetap menang di dalam kebenaran Tuhan, karena dia berpegang kepada firman Tuhan walaupun dia jauh dari bapaknya, jauh dari saudara maranya, jauh dari orang-orang yang beribadah kepada Allah, tetapi dia tetap kuat dan dapat maju ke depan menjadi seorang perdana menteri Mesir yang luar biasa. Karena Tuhan itu reward orang, memberi upah kepada orang yang bersih tangannya, hatinya bersih, tindakannya bersih. Pasti Tuhan akan memberkati. Nah, untuk menjaga hati jangan lupa menjaga mata kita, ya. Oke, seterusnya. Contoh dari Daniel dan Daud. Daniel mengatakan, Daniel sungguh-sungguh bertekad dalam hatinya untuk tidak mencemarkan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur minuman raja. Oleh sebab itu dia meminta kepada kepala pegawai istana supaya dia tidak mencemarkan dirinya. Ini Daniel. Dia berhadapan dengan orang-orang besar, tahu. Dia berani mengatakan, saya tidak minum ini. Kalau kamu diperhadapkan dengan minuman keras, diperhadapkan dengan godaan-godaan, apakah kamu berani seperti Daniel? Apakah kamu telah bertekad sungguh-sungguh di dalam hatimu untuk tidak mencemarkan dirimu dengan apapun juga? Ini adalah Daniel, santapan raja yang sangat nyaman. Dia berani mengatakan tidak. Jadi bagaimana dengan kita? Hanya karena satu botol saja kita sudah lupakan Tuhan, kita minum. Hanya dengan satu kotak rokok saja orang offering kita ambil. Hanya dengan dada saja kita mau menajiskan diri kita. Hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang jatuh karena dada, karena rokok, minuman keras. Apatah lagi dengan perempuan. Tuhan berbicara kepada setiap diri kita hari ini, supaya kita memperhatikan hidup kita dan jadilah seperti Daniel yang siap mati untuk Tuhan. Dia bertekad di dalam hatinya sungguh-sungguh untuk tidak mencemarkan dirinya. Di dalam hidup saya, waktu saya menjadi hamba Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, saya tidak mau berkawin dengan orang yang tidak pasti. Saya rela melepaskan kekasih saya, cinta saya, hanya karena Yesus. Tetapi Tuhan tidak melihat saya seperti itu. Dia reward saya, dia memberi upah kepada saya dan menempatkan seorang lelaki yang melayani Tuhan dengan saya. Itu adalah Tuhan, okay?
Mazmur 51 ayat 7, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ini adalah doa Daud ketika dia jatuh dengan siapa? Bathsheba. Dia melihat dari soto, wow, seorang perempuan sedang mandi. Katanya. Baru dia bilang dengan pengiringnya bilang, kamu tolong bawa itu perempuan jumpa saya, katanya. Jadi perempuan ini dia lihat di pintu, wow, lebih cantik dari yang kuduga, katanya. Keinginannya sudah masuk ya, dari mata turun ke hati, keinginannya sudah meluap-luap sehingga dia tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu mengandung. Tetapi ketika ditegur oleh Nabi Nathan, inilah doa Daud. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi Daud dapat bersaksi tentang pengampunan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Jikalau selama ini Anda telah jatuh dalam dosa, ya, Anda telah mengotori tangan Anda telah mengotori pakaian pengantin Anda yang Anda akan bawa berjumpa Tuhan itu, inilah yang harus menjadi doa Anda pada hari ini. Sehingga Tuhan membersihkan Anda lebih putih dari salju. Itulah pengampunan Tuhan. Jadi Mazmur 51 ayat 12 kita baca bersama-sama. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan bukan saja mentahirkan kita, Tuhan bukan saja memperbaharui batin kita, tetapi Dia meneguhkan roh kita supaya kita tidak akan goncang, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, ya. Oke, kesimpulan, Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa kita harus menjaga diri kita tetap kudus seperti Dia yang telah memanggil kita adalah kudus. Apa gunanya kita menjadi hamba Tuhan yang senantiasa berpura-pura tetapi tidak kudus? Menjadi murni berarti tidak dicampur dengan hal-hal yang kotor, untuk menjadi bebas dari apapun yang dapat menodai pakaian pengantin kita. Jadi Tuhan mengharapkan kita suci, terpisah dari apapun yang mencemarkan kita. Kita harus menjadi seperti Yesus. Karena itu kita harus memiliki pikiran yang suci, tangan yang suci, hati yang suci. Sekali lagi kita harus memiliki pikiran yang suci, tangan yang suci, dan hati yang suci. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dan kita akan berdoa. Saya minta supaya saudara kita Joni yang pimpin kita doa untuk firman Tuhan. Kita serahkan masa ini untuk pemimpin kita. Mari kita berikan kepada